Halo semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih umat beriman, dimanapun Anda berada. Tentu kita bertemu lagi di satu acara yang paling ditunggu-tunggu. Tentu Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian sudah tidak sabar untuk menantikan acara ini. Selamat datang di acara Pacar, Parokus Berbicara. Kalau kita berbicara soal pacar, nah tentu kita sudah tidak asing dengan parokus kita yang keren dan gagah. Siapa lagi kalau bukan Romo Cesarius Petrus Mao. Romo, Ya, sepertinya sampai saat ini salah satu trending topik dalam gereja Katolik itu adalah soal Santo Yusuf. Nggak Ya. habis-habis kita bahas soal Santo Yusuf terus. ya, Nah. benar. Kemarin di konten pacar yang pertama kita sudah bahas tentang tahun Santo Yusuf. Nah, untuk kali ini kita mau bahas tentang Pekan Keluarga Uskupan Agung Medan di tahun Santo Yusuf. Iya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin bertanya dulu sama Romo. Kira-kira apa peran Santo Yusuf dalam keluarga kudus? Kalau mau kita lihat tokoh Santo Yusuf dalam keluarga kudus itu menjadi tokoh yang sangat penting. Perannya jelas, dia mengambil posisi sebagai bapa dalam keluarga kudus Nazaret. Dia juga mengambil posisi sebagai suami dalam keluarga kudus Nazaret. Jadi jika kita lihat peran Santo Yusuf dari kedua hal yang saya sebutkan tadi, maka sudah pasti bahwa sebagai seorang bapa dalam keluarga, Santo Yusuf menjalankan perannya dengan baik. Dia menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab untuk Bunda Maria, dan dia juga menjadi ayah yang baik dan bertanggung jawab untuk Yesus yang menjadi penyelamat dunia tentunya. Selain itu juga berangkat dari peran-peran Santo Yusuf dalam keluarga kudus Nazaret sebagai suami bagi Bunda Maria dan sebagai ayah atau bapak bagi Yesus, Santo Yusuf melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Dan itu bisa kita lihat dari berbagai peristiwa dalam perjalanan kehidupan keluarga kudus Nazaret, yaitu mulai dari peristiwa kabar gembira Maria mengandung Yesus, lalu peristiwa Yesus dilahirkan, peristiwa Yesus bersama Bunda Maria dibawa oleh Santo Yusuf dalam pengungsian ke Mesir dalam rangka menghindari bahaya atau ancaman dari Herodes. Juga kita lihat peristiwa Yesus remaja ketika Yesus berumur 12 tahun. Disinilah Santo Yusuf sungguh-sungguh mengambil perannya selain sebagai suami, juga sebagai bapak yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarga kudus Nazaret. Maka dari salah satu sumber yang pernah saya baca, Santo Yusuf itu disebut juga sebagai Redemptoris Custos. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Baik. Berarti Santo Yusuf sebagai Redemptoris Custos, Ya. gitu ya, Romo. Nah, Dalam peristiwa-peristiwa hidup Yesus, peristiwa-peristiwa penting yang dilukiskan dalam Injil, khususnya dalam Injil Lukas. Dan peristiwa-peristiwa itulah yang mau kita lukiskan juga sebagai bentuk katekese yang terus-menerus bagi umat beriman di Paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Uskupan Agung Medan, yaitu dengan membuat arca keluarga kudus Nazaret. Selain menggambarkan Maria dalam keluarga kudus, juga Santo Yusuf dalam keluarga kudus. Sekian, terima kasih dari saya. ya, begini juga Romo, kan sekarang sedang berjalan Pekan Keluarga Uskupan Agung Medan. Ini salah satu
kegiatan yang digalakkan oleh Keuskupan dalam mengisi tahun Santo Yusuf. Ya, Nah, ya. boleh tahu nggak Romo, kira-kira pekan keluarga ini seperti apa dan kita harus ngapain aja dan temanya apa ya Romo? Baik, pekan keluarga itu selalu diadakan setiap tahun. Dan itu khusus ditekankan kepada kita untuk kita laksanakan dengan tema-tema yang diusulkan oleh Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, sebagaimana yang saat ini sedang kita laksanakan, yaitu pendalaman-pendalaman di lingkungan-lingkungan dan kelompok-kelompok kategorial yang ada di Paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Keuskupan Agung Medan. Sekalipun itu dilaksanakan melalui online karena keadaan atau situasi pandemi COVID-19. Nah, itu kira-kira kegiatan yang bisa kita laksanakan di tahun ini, tahun 2021, dalam rangka merayakan Pekan Keluarga. Baik, berarti untuk umat paroki Katedral Medan sendiri juga saat ini sedang merayakan Pekan Keluarga dalam bentuk doa, pendalaman kitab suci juga, kemudian pendalaman bahan-bahan yang disiapkan oleh Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Itulah yang bisa kita laksanakan sampai dengan saat ini. Dan nanti pada tanggal 18 Juli, hari Minggu, itu kita akan merayakan Pekan Keluarga. Dan seksi keluarga di Paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Keuskupan Agung Medan itu juga telah menyiapkan rancangan acara untuk kegiatan hari Minggu Pekan Keluarga tanggal 18 Juli 2021 ini. Terima kasih. Boleh mungkin buka sedikit ceritanya Romo, kira-kira tanggal 18 itu nanti apa ya gitu, supaya nanti umat, wah ada sesuatu di tanggal 18 nanti. Baik. Memang dari seksi keluarga mereka telah merancang akan meminta kepada keluarga-keluarga dari lingkungan-lingkungan sebagai wakil untuk hadir dalam perayaan Minggu atau Pekan Keluarga pada tanggal 18 Juli hari Minggu ini. Nah, kegiatannya seperti apa? Tentu kita akan memulainya dari perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi kudus direncanakan kita akan mengadakan pembaharuan janji pernikahan bagi pasangan-pasangan suami istri, baik yang hadir di gereja yang diutus oleh lingkungan-lingkungan maupun yang melaksanakan ibadah atau misa dari rumah masing-masing. Jadi diharapkan keluarga-keluarga, khususnya pasangan suami istri, pada tanggal 18 Juli nanti pada hari Minggu di perayaan Ekaristi Kudus, khususnya jam 10 akan dilaksanakan secara live streaming dari Paroki Santa Perawan Maria atau dari gereja paroki. Ya, kita usahakan untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Sekian dan terima kasih dari saya. Baik Romo. Tadi Romo Cesar ada menyinggung sedikit soal arca, ya arca keluarga kudus. Tentu ya, ini menjadi salah satu monumen baru, ya salah satu tempat peziarahan baru yang ada di kompleks Gereja Katedral Medan. Mungkin Romo boleh menyinggung sedikit saja tentang ya bagaimana terbentuknya arca ini dan apa yang menjadi devosi buat kita sehingga arca ini bisa terbentuk. Baik, terima kasih atas pertanyaannya mengenai arca yang dibuat dalam rangka perayaan Pekan Keluarga Kudus pada hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021 nanti. Sebenarnya arca Keluarga Kudus ini kita buat juga dalam rangka melengkapi devosi Maria
yang ada di kompleks gereja Paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Keuskupan Agung Medan. Tepatnya peristiwa-peristiwa Maria dalam karya penyelamatan Allah di tengah-tengah dunia. Peristiwa-peristiwa yang lain sudah dilukiskan, yaitu mulai Maria dikandung oleh Santa Ana, ibunya, kemudian Maria dilahirkan, lalu Maria dipersembahkan di bait suci, kemudian Maria perawan yang dikandung tanpa noda, lalu Maria remaja perawan yang mendapat kabar gembira, dan ini dilanjutkan dengan Maria dalam keluarga kudus Nazaret, Maria dalam keluarga. Dan bertepatan pula pada tahun ini, sejak tanggal 8 Desember tahun 2020 sampai tanggal 8 Desember tahun 2021 nanti, Paus Fransiskus telah mencanangkan tahun ini sebagai tahun Santo Yosef. Maka saya kira sangat tepat jika pada perayaan tahun Santo Yosef ini, tepatnya pada Minggu Keluarga, Pekan Keluarga pada tanggal 18 Juli tahun 2021, Arca Keluarga Kudus Nazaret telah selesai. Dan inilah menjadi persembahan dari Dewan Pastoral Paroki bersama seluruh umat Paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Keuskupan Agung Medan dalam rangka merayakan Pekan Keluarga dan tahun Santo Yosef. Baik Romo, kita sudah bicara soal peran Santo Yusuf, ada juga masuk tentang peran Maria dalam keluarga kudus. Nah, kita bahas sedikit soal kehidupan realita yang ada. Ya. Begini Romo, di tengah era yang saat ini super sibuk ini, ya suami bekerja, istri bekerja, ya. Jadi apakah di tengah kondisi seperti ini yang suami bekerja, istri bekerja, super sibuk, apakah memungkinkan, adakah kesempatan untuk menjadi keluarga kudus? Nah, semua orang, semua umat beriman itu dipanggil untuk menjadi kudus. Jadi siapa saja itu memiliki kemungkinan untuk menjadi kudus. Jadi termasuk keluarga-keluarga Kristiani itu juga dipanggil untuk menjadi kudus. Nah, saya kira hal yang sangat wajar jika saya katakan keluarga-keluarga Kristiani adalah juga keluarga kudus. Karena orang-orang yang berada dalam keluarga-keluarga Kristiani, mulai dari suami istrinya, anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada keluarga, semuanya telah dikuduskan melalui rahmat sakramen baptis, sakramen-sakramen yang telah terima dalam keluarga, dalam hidup anggota keluarga, khususnya ya itu diawali dengan sakramen pernikahan. Karena di sana kita mengundang Allah hadir ketika suami istri menyatakan janji, kesetiaan, kesepakatan untuk membangun hidup bersama. Dan mereka saat itu berjanji ya kepada Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam janji ikatan nikah tersebut. Jadi dengan sendirinya ya suami istri diikat dengan ikatan cinta yang kudus, sakral melalui rahmat sakramen pernikahan. Anak-anak yang dilahirkan berkat buah cinta kasih suami istri yang suci dan kudus ini tentu dikuduskan dan disucikan juga melalui rahmat sakramen baptis yang telah mereka terima dan sakramen-sakramen lainnya. Maka keluarga-keluarga Kristiani, saya mengatakan adalah keluarga-keluarga kudus. Itu pandangan saya berangkat dari gagasan-gagasan yang ada tentang ajaran iman Katolik. Sekian dari saya ya. Berarti semua keluarga Kristiani terpanggil untuk menjadi keluarga kudus. Ya benar. Terbuka lebar peluang bahwa semua adalah keluarga kudus. Ya, begitu benar. ya. Nah, mantap sekali.
kira-kira sebelum kita menutup acara ini, apa pesan Romo untuk keluarga-keluarga yang ada di Paroki Katedral Medan, yang ada di Kusuma, bahkan di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini? Baik, pesan saya untuk keluarga-keluarga Kristiani. Mari kita bangun keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga kudus. Sebagaimana teladan keluarga kudus Nazaret, Yesus, Santo Yosef, dan Santa Maria. Dan untuk mengetahui lebih detail, saya minta kepada keluarga-keluarga, khususnya di Paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Keuskupan Agung Medan, untuk sekali lagi membaca katekese di majalah Berita Katedral pada tanggal 4 Juli tahun 2021. Di sana kita akan melihat teladan keluarga kudus yang bisa dihidupi oleh keluarga-keluarga kita pada masa sekarang ini. Sekian dan terima kasih. Luar biasa pesan-pesan dari Romo Cesar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara ini, tentu kita sangat bersyukur kita sudah mendengarkan penjelasan dari parokus kita ya yang begitu mendalam tentang keluarga, pekan keluarga, dan realita keluarga. Nah, terbuka kesempatan bagi kita ketika kita dibaptis, kita sudah menjadi kudus. Ketika menikah dipersatukan oleh Allah, keluarga itu juga sudah menjadi keluarga kudus. Ya. Gitu ya Romo. Nah, terima kasih Romo Cesar atas informasi yang luar biasa tadi. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan lupa dicatat dan dibaca kembali apa yang dipesankan oleh Romo Cesar kepada kita semua. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe akun YouTube Katedral Medan. Jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi tentang semua konten yang kami beritakan kepada kita semua. Sampai ketemu di konten pacar selanjutnya. Terima kasih. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Amin.